peristiwa 65 sampai 68, mungkin hampir setiap orang yang seusia saya, bawah saya sedikit, mengerti atau setidak-tidaknya pernah mendengar apa yang terjadi di Blitar Selatan. Nah, saya tidak tahu dengan pasti, maka Pak Rudi sampai ke Blitar Selatan mengadakan semacam penelitian apa benar yang diberitakan itu memang terjadi. Nah, pada waktu itu sudah jarang orang-orang yang tahu peristiwa Blitar Selatan yang sebenarnya, ya yang seperti di film tadi yang masih ada itu saya, Pak Talam, dan Pak Sukiman, dan ya istri-istri kami. Nah, adik-adik ini semua keluarga Koten, walaupun dikenalkan ini anaknya kakak saya. Kakak saya yang menjadi korban dibantai di Gua Tikus. Ini juga keluarga korban dari Ngerjo. Kalau ini dari Desa Pasiraman. Namanya sinten, Pak? Asmanipun sinten, Pak? Asmanipun sinten? Oh, menika ini namanya Puput Pujianto. Ini namanya Iris Tanto. Nah, ini istrinya mendiang kakak saya misal, namanya Mbak Mustinah. Setelah suaminya meninggal, ya mungkin apa karena kehendak Yang Maha Esa, ini diketemukan dengan seseorang yang sudah kenal baik dengan kakak saya yang telah meninggal. Nah, ini diambil istri. Yang sana juga anaknya kakak saya, anaknya Pak Sukiman. Anaknya Pak Sukiman yang pertama. Itulah berapa adik-adik anak-anak ini yang bisa dikenalkan. Barangkali nanti di mana kita ketemu, mohon ya disapa ya yang sewajarnya aja. Nah, semoga dengan adanya film ini paling tidak menginspirasi anak-anak muda bagaimana negara ini dijadikan seperti ini saja, apa perlu diperbaiki. Untuk memperbaiki memang perlu kesadaran, ya dari sana ya dari sini. Yang jelas kita sudah 80 tahun merdeka. Seingat saya keadaan Indonesia seperti ini aja. Yang sana menganggap yang paling baik, sini juga merasa yang betul. Oleh karena itu kalau tidak ada rekonsiliasi, bangsa Indonesia nanti masih akan menjadi sebuah negara terjajah secara tidak langsung. Oleh karena itu harapan kami, terutama anak-anak muda, adik-adik, anak-anak, semoga belajar dari kenyataan-kenyataan selama 80 tahun itu. Terima kasih, begitu yang bisa saya ucapkan. Okay, let me to translate very briefly. Actually, Mbah Yatman, Mr. Yatman said that when the first time he met film director Daniel Rudi, he didn't know at all about the intention of this, but he thought that he did the research about the
what happened in 1966 in the south of Blitar. Blitar is a district in East Java in Indonesia. Then the incident in 1968, not many people remember. And then he agreed, Rudy made a film because it's important for him, for the young generation to understand this incident in 1968, because for Pak Yatman, the young generation should do something to change the condition in Indonesia after the 80 years of national independence in 1945. So this is actually important for the young generation to reconcile with the past and to change, especially like if you know the human right violation or human right abuses in the past in Indonesia, to make Indonesia better. Okay, so yeah, Rudy mau nambahkan? Yes. Sebenarnya ada satu orang yang sangat penting menghubungkan saya dengan beliau-beliau ini. Jadi dalam riset saya pertama kali adalah Mas Heri Peu. Tanpa beliau, mau Mas juga cepat Mas Peu, silakan. Jadi waktu 8 tahun yang lalu saya mengerjakan sebuah proyek 3 series tentang undang-undang pemajuan, undang-undang desa dari Kementerian Desa. Saya dapat proyek dari pemerintah. Salah satu lokasinya di Serang, Pantai Serang, Pak, Blitar. Dan Mas Peu adalah fixer saya. Dan Mas Peu setelah proyek itu selesai, saya ditanya sama Mas Peu, Mas Rudy tahu peristiwa Operasi Trisula ya? Operasi Trisula mengingatkan saya ketika saya remaja, ketika saya masih kecil, because I was young. My father, ayah saya adalah seorang pemutar film layar tancap. Itulah kenapa tadi malam saya orang pertama mungkin yang mengucapkan selamat kepada proyeksionis di opening, karena saya mengingat memori itu. Di tahun 87 ayah saya memutar film judulnya Operasi Trisula. Kalau nggak salah, sutradaranya adalah, itu produksi PFN, sutradaranya adalah Kadaryono gitu. Nah, film itu sangat membekas di kepala saya ketika kita pertama kali nonton film Operasi Trisula. Karena film itu memberikan, ketika Mas Peu nanya ke saya, apakah tahu Operasi Trisula, saya mengingat tentang film itu, produksi PFN itu. Saya ingin tahu kebenarannya, apakah benar terjadi di Blitar Selatan operasi pembunuhan yang sangat masif tahun itu. Dan akhirnya saya pertama kali ketemu dengan Mbah Yatman. Mbah Yatman mempertemukan kami dengan Mbah Sukiman. Dan setelah beberapa kali kami riset di Blitar, Mbah Sukiman dan Mbah Yatman mempertemukan kami dengan Mbah Talam. Jadi bertahap selama 3 tahun itu. Dan saya mengalami kesulitan. Karena kita bisa ngobrol macam-macam di Blitar. Tapi ketika Anda menanyakan tentang peristiwa 68, orang akan segera switch dengan, jadi dulu waktu peristiwa 68 itu keluarga saya dibantai. Sehingga secara teknikal saya mengalami kesulitan untuk melakukan perekaman direct sound. Setelah 2 tahun berjalan, saya ditemani oleh seorang sinematografer dari Malang. Kenapa saya dari Malang? Karena itu juga harus big deal ya, karena Tovan merasa iki aman toh Sam gitu. Aman, saya pikir aman. Oke, kami silent karena kami tahu agak sulit untuk merekam karena beliau-beliau masih terus diawasi. Bahkan pada tahun 2019 ketika kami kembali untuk merekam momentum pemilu, Mbah Talam didatangi oleh aparat keamanan setempat yang memberitakan tentang foto. Ini siapa? Kok ada anak muda merekam di beberapa lokasi? Mbah Talam bilang, oh itu ponakan saya. Mereka mau piknik ke Pantai Tambak dari Jogja dan dari Malang.
Sehingga akhirnya saya harus menginap satu malam di sebuah pantai yang tertempat tadi, Pantai Tambak, dan saya calling ke teman-teman dari Kediripedia, apakah bisa memberikan surat kepada saya untuk peliputan pemilu di Blitar Selatan. Dan dari surat dari Kediripedia, Mas Dwi Jody Maksum itu kami kembali ke Blitar Selatan untuk merekam beberapa momentum dari Simbah-simbah ketika mengikuti pemilu. Jadi ada beberapa hal yang terjadi pada situasi di perekaman itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Budi tadi, saya pikir kenapa saya menggunakan Last Supper sebagai mitologi Kristen ya. Saya pikir apa yang terjadi di Blitar Selatan para korban 68 ini dengan Yesus itu sama saja. Karena 2000 yang lalu Yesus dibantai di kayu salib tanpa pembelaan. Sampai hari ini keadilan tidak pernah hadir untuk Yesus. Begitu juga korban 68. Keadilan tidak pernah hadir bagi mereka. Dan makanan itu mendeskripsikan tentang banyak hal yang bisa kita sampaikan melalui ruang sinema. Gitu, Mas. So it's very long, so I try to make it shortly. As actually, Rudy father is projectionist. The first time Rudy know about the title military code name Trisula operation in the South Blitar. It's basically that's a crush all the alleged communist followers or sympathizers. Then that's really left mark in his mind, and then he made a film before in Blitar in Serang, if I'm not mistaken, beach. This For Government Project. yeah, for government project. Then he met Mas Peo, and then are you interested to make film about Trisula operation or something like that in South Blitar? And then Rudy started did research when I talked to people there, local people there, but when it came about the Trisula operation, so suddenly people talk in whisper. It's not in a loud. So that's why whisper is the subtitle of this film. And then, and of course, there are many obstacles about that, and the military approach the subject. Mr. Marcos Talam, I think, why young people, visited some of the area in South Blitar, and he suspected he did something, suspicious, and record some places which is as a graveyard of the victim of the 1968. So Rudy then get permission to get a letter to record about the election, right? And then, so that's why we saw some what situation in during the presidential election. I think that's the rivalry between Prabowo and Joko Widodo during that time. Okay, so I try to make it short. Sorry, but now I invite you to. If you want to give your comment or respond or question, please be free. You can ask in bahasa. Silakan kalau ada yang mau tanya dalam bahasa Indonesia. Anyone? Okay, one. Okay. The other one. Can we have two or one question? Only two. Okay, so one and then over there. Okay, yes. Yeah, we can start first. Yeah. Oke, terima kasih. Saya Al dari Jakarta. Saya nggak mau bertanya sih, saya hanya mau menyampaikan permohonan maaf saya sebagai warga negara terhadap kepedihan dan trauma masa lalu yang dialami Pak Yatman dan teman-temannya, dan kepada keluarga yang merasakan juga penderitaan itu. Sepanjang film tadi saya ngerasain bagaimana itu kalau terjadi di kita itu kayaknya kita nggak sanggup untuk menghadapinya. Pak Rudi, makasih udah membuatnya dan ini bisa sampai kepada kita semua. Dan semoga sih dalam 1000 tahun sampai negara ini bubar kita tidak pernah mengalami hal seperti ini. Terima kasih.
kasih Mas Al. So Mas Al basically just express his sympathy to the survivor, and he hope that in the future this incident never happen in the future. Oke, ya. Jadi ada lagi. No. Oh iya ya. Silakan. Selamat malam semuanya untuk Selamat malam. mbak-mbak, para penyintas dan keluarganya, dan juga untuk Pak Rudi. Salam, dan saya sangat salut untuk bisa menyampaikan cerita mbak-mbak lewat dokumenter ini, dan untuk hadir pada hari ini. Saya sembari seperti pembicara sebelumnya berterima kasih dengan sangat dalam, karena jarang ada kesempatan untuk mendengarkan dan bertemu juga di ruangan yang cukup publik dengan para penyintas pelanggaran HAM berat di Indonesia. Mungkin aku dalam kesempatan ini boleh bertanya kepada para mbak-mbak mengenai perasaan mbak atau keluarga juga ibu-ibu selama melihat awal mula pembuatan film ini sampai akhirnya sekarang ini bisa dimainkan, diputar, dan disaksikan bersama-sama di ruang ini. Mungkin kalau mau berbagi perasaannya akan sangat senang untuk mendengarnya. Terima kasih. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Oh ya, maaf, saya Mentari dari Bogor. Oh, Mentari.